kita akan berbicara dari sesuatu yang sifatnya teoritis dulu ya, gitu. Jadi kalau secara teori, gitu, emosi itu adalah sinkronisasi, gitu, dari respon fisiologis, pikiran, perasaan serta perilaku yang sifatnya evaluatif. Maksudnya gimana, gitu ya? Jadi saya berangkat dari istilah yang evaluatif dulu, gitu, bahwa evaluatif itu artinya bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya, gitu. Maksudnya gimana, gitu ya? Jadi apa yang membuat saya emosi, apa yang memantik emosi saya, dengan apa yang memantik emosi Mbak Ronzi, Mbak Rita itu, karena yang saya tahu namanya tadi baru dua ini ya. Jadi artinya apa yang membuat saya emosi, membuat Mbak Ronzi emosi, membuat Mbak Rita emosi itu bisa sangat berbeda, gitu. Even misalnya nih, kita misalnya salah satu pemantiknya adalah kita dideketin nih sama kucing, gitu ya. Mungkin Mbak Ronzi sama Mbak Rita bisa baik-baik aja, bisa tenang-tenang aja, tapi mungkin saya udah naik ke atas meja, gitu, karena saking takutnya, gitu. Nah, kita nggak bisa untuk reaksi yang seperti itu, kita nggak bisa untuk bilang ngapain kamu sama kucing aja takut, gitu. Sama ketika kita menghadapi sebuah situasi yang sepertinya kita ngerasa kita baik-baik aja di situasi itu, kita nggak bisa bilang ke orang lain kamu masa kayak gitu aja nangis sih, gitu, nggak bisa, karena sifatnya evaluatif. Apa yang sederhana buat kamu itu belum tentu buat aku sederhana, gitu ya. Apa yang bikin kamu kecewa, apa yang bikin yang aku rasa itu nggak bikin aku kecewa, belum tentu itu nggak mengecewakan orang lain. Bahkan pada respon-respon kehilangan, gitu ya. Misalnya kita kuat ketika kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, dan ketika ada orang, gitu ya, kehilangan orang yang mungkin berharga bagi dia, kita juga nggak bisa bilang aku dulu juga waktu kehilangan misalnya orang tua aku nggak apa-apa, ngapain kamu sangat lebay kayak gitu. Terus akhirnya mengeluarkan istilah-istilah yang kita kenal sekarang dengan baperan, gitu ya, atau istilah-istilah yang lain. Nah, itu sifatnya evaluatif. Nanti insya Allah kita akan dalamin satu persatu, gitu ya. Kenapa kok ini sifatnya tuh bisa sangat evaluatif, gitu. Nah, poin yang mau saya sampaikan itu adalah poin yang tengah, gitu ya. Emosi teman-teman itu bukan hanya sekedar perasaan, gitu. Karena kalau misalnya kita bisa bilang bahasanya adalah emosi hanya perasaan, ya kita sulit kemudian untuk mengelolanya. Karena apa? Perasaan itu biasanya kalau teman saya sering banget buka medsos, gitu ya, terus bilangnya kalau perasaan itu sifatnya diapakan. Kalau misalnya bilang oh nggak apa-apa, kamu ngerasa marah, kamu ngerasa sedih, itu namanya diapakan? Emosi. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita hanya bicara soal emosi, gitu ya, ketika ada sesuatu yang terjadi, gitu, misalnya ada orang yang injak kaki kita, gitu, terus misalnya kita bilang karena yang namanya rasa itu hanya sifatnya atau validasi, saya nggak bisa bilang ke orang kamu nggak boleh marah, kayak tadi misalnya kamu nggak usah sedih dong, hal kayak gitu aja, karena sifatnya perasaan, ya namanya perasaan itu memang sifatnya adalah divalidasi. Kita nggak bisa bilang ke orang yang sedang menghadapi sesuatu yang bagi orang itu tuh mungkin menyakitkan, kita nggak bisa bilang sama dia kamu nggak boleh marah, gitu, kamu nggak boleh kamu nggak boleh merasa kecewa. Nah, ini yang mau saya poinkan di sini. Kenapa yang namanya emosi itu bukan hanya sekedar perasaan? Karena kalau misalnya perasaan, mungkin kita akan menyadari bahwa ya aku marah kok, gitu, aku kecewa, gitu, aku merasa sedih karena aku misalnya kehilangan, gitu. Nah, kalau kita bicaranya hanya berdasar perasaan, ya ini dia, perasaan itu memang sifatnya untuk validasi. Nanti kita akan bicarakan lebih dalam. Tapi artinya yang namanya emosi itu bukan hanya sekedar perasaan, gitu. Boleh di next? Nah, ini adalah emosi-emosi dasar, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman menyebutkan emosi itu apa aja, gitu. Ini adalah emosi-emosi yang kalau di ilmu psikologi, gitu, ini ada 6, sumber lain bilangnya ada 9, jadi macam-macam, gitu ya. Jadi ada bahagia, ada sedih, ada jijik, ada marah, ada takut, ada terkejut, dan itu adalah turunannya, gitu. Jadi ya, yang namanya sedih sama marah itu ada yang namanya kecewa, yang namanya takut itu ada yang namanya, teman-teman bisa nggak misalnya saya tanya, gitu ya, saya tanyanya itu adalah teman-teman tahu nggak bedanya antara panik, cemas sama takut? Apa bedanya? Panik, cemas, sama takut, kira-kira apa bedanya? Gimana?
Ini nggak ada soal teman-teman, nanti nggak ada nilainya, nggak usah selalu aja, nggak akan dijibin kok saya. Panik itu kayak bingung, terus cemas itu gimana? Atau mungkin sebutkan saya kondisinya deh, teman-teman biasanya kan panik kalau apa, cemas kalau apa, khawatir kalau apa, takut kalau apa. Saya yakin teman-teman itu pasti ada sesuatu di kepala gitu ya kalau melihat dari mata-matanya. Jangan kayaknya itu berat banget mbak, nggak ngomong di situ pak. Boleh? Kalau panik itu hal yang kita lakukan sudah terjadi. Jadi misalnya barangnya ketinggalan, habis itu kita panik. Terus kalau cemas itu mencemaskan sesuatu yang akan terjadi. Misalnya, oh nanti mau maju atau nanti mau pidato. Kayak cemas. Kalau khawatir. Kalau takut itu lebih general, jadi bisa takut kucing, takut anjing, takut binatang, takut kehilangan orang yang disayang, takut. Oke. Ya, terima kasih Mbak siapa? Mbak Manda. Oke, terima kasih ya. Jadi sebenarnya di sini tuh yang saya bilang tadi itu tuh panik gitu ya, panik, cemas, khawatir. Kalau misalnya kita ngomongin di DSM itu adalah panduan buku, panduan kitabnya kami gitu ya, para psikolog dan psikiater. Itu mereka tuh masuk jadi satu kategori yang kategorinya itu adalah fear gitu. Fear itu ya takut gitu. Jadi semua perasaan itu disebutnya takut. Tapi teman-teman bisa bayangin nggak sih gitu ya, berarti yang namanya perasaan itu bisa sehalus itu gitu ya. Kita tahu kenapa tadi saya bilang sebenarnya saya itu tahu mbak, tapi ngomong di sini itu ternyata sulit gitu. Nah ini fungsinya tuh ini yang mau saya bilang gitu. Bahkan untuk membedakan perasaan aja gitu ya, aku ini sedang takut, aku ini sedang marah, atau aku ini sedang takut, aku ini sedang khawatir, atau aku ini sedang cemas saja, itu kita nggak bisa bikin orang lain tuh buat memahami segitunya gitu, karena kita yang tahu. Nah tantangannya adalah bayangkan kalau gimana kita sendiri aja nggak kenal sama apa yang kita rasakan gitu. Sama kalau misalnya pas kita marah gitu ya, marah itu aku ini sebenarnya marah karena aku ini kecewa, karena aku ini lagi sedih, karena aku ini lagi ngerasa cemburu gitu ya, atau karena aku ini marah karena kenapa gitu. Karena marah itu mungkin saya jelaskan singkat di depan gitu ya. Marah itu kalau seringkali saya gambarkan sama klien-klien saya, teman-teman tahu payung kan ya. Nah payung itu kan di dalamnya ada biji-bijinya itu ya. Nah marah itu adalah payung besarnya. Di dalamnya tuh ada kecewa, ada takut, ada cemas, ada cemburu, macam-macam gitu. Karena apa? Karena marah itu adalah sebuah emosi yang bisa jadi general, yang bisa kita perlihatkan dan paling bisa dipelajari. Coba saya bilang, teman-teman akan lebih mudah untuk melihat orang marah, atau teman-teman akan lebih mudah untuk melihat orang merasa kecewa? Marah, karena marah itu kan jadi matanya melotot gitu ya, terus bisa jadi intonasinya, suaranya meninggi gitu ya, membentak dan segala macam gitu. Tapi padahal dibalik rasa marah itu sebenarnya apa sih yang dirasakan gitu. Bisa jadi itu kan adalah kecewa gitu ya, bisa jadi saya tuh cemburu, saya marah, saya cemas, saya marah, saya sedih, saya marah. Jadi marah itu bisa jadi sebuah ekspresinya gitu ya, tapi dia bagian dari emosi juga. Nah ini yang saya bilang tadi, benar-benar kita tuh perlu memahami, dan gak ada yang bisa memahami selain kita sendiri gitu ya. Ya artinya kita sama Allah yang paham, cuma artinya yang paling bisa mendefinisikan sebenarnya ini perasaan apa sih gitu ya yang kita rasakan, jadi diri kita. Supaya apa harapannya? Kalau misalnya ini ada materi lanjutannya itu adalah supaya kita tuh bisa mengkomunikasikan ke orang lain dengan sehat gitu. Karena kalau kita aja nggak paham gitu ya, kita nggak paham, kita nggak bisa mengelola, ya udah pesan ke orang lain pun nggak akan dapat. Yang ada adalah kita marah-marah, orang lain nggak bisa nangkep pesan yang mau kita masukkan dengan tepat. Yang ada adalah udah salah sangka terus gitu ya, dan yang ada itu adalah konflik gitu. Nah inilah pentingnya kenapa kok kita perlu mempelajari emosi gitu. Nah Masya Allahnya teman-teman, sebagai seorang muslim gitu ya, ini tuh emosi-emosi dasar ini adalah yang disebutkan sama para ilmuwan psikologi gitu ya. Tapi Masya Allahnya tuh sudah dituliskan ya, saya tuliskan di sampingnya gitu ya, di Al-Quran gitu ya. Allah itu malah sudah menyebut
menyebutkan lebih dulu bahwa emosi-emosi ini ada di diri kita. Semua emosi tadi itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada kecewa, ada takut, ada marah, ada sedih, ada jijik, ada terkejut. Coba aja lihat di ayatnya, gitu. Dan itu artinya ya, emosi ini memang akan sangat bisa dirasakan oleh manusia. Dan lagi kalau misalnya kita buat melipir sebentar gitu ya, itulah kenapa Al-Quran itu justru jadi pedoman kita untuk bisa mengelola perasaan, gitu. Karena perasaan itu bahkan sudah Allah sebutkan gitu di dalam Al-Quran, gitu ya. Next. Nah, emosi itu bisa berdampak pada hal apa aja, gitu ya. Jadi ini karena tadi saya sempat nanya Mbak Rita, terus sudah di-spill sedikit gitu ya. Katanya ini teman-teman masih ada kuliah, ada yang sudah kerja juga, gitu. Jadi emosi itu bisa berdampak pada hal apa aja. Yang paling jelas yang pertama adalah perilaku. Kalau kita udah mungkin emosi kita nggak terkontrol, ya bisa jadi yang keluar dalam bentuk perilakunya ke orang lain juga bisa jadi menyakiti. Kalau ke orang lain ya bisa jadi diri kita sendiri. Makanya itu butuh kita kenali yang namanya emosi. Konsentrasi, motivasi belajar, gitu. Bayangin ya teman-teman kalau mau ujian, gitu ya, udah dirundung perasaan takut, gitu ya, udah mungkin kacau semua yang ada di dalam pikiran. Semalam tuh belajar, tapi pagi-pagi pas mau kerja itu udah hilang semua, gitu. Karena udah kita nggak bisa mengelola emosi kita. Dari konsentrasi, kalau udah mungkin pikirannya udah kemana-mana, cemasnya udah kemana-mana, ya mau fokus sama satu hal yang dipelajari aja mungkin sulit banget, gitu. Terus habis itu ini juga tadi yang bilang ya, akan berdampak pada memori, kemampuan mengingat, gitu. Karena itu bisa mendistrak pikiran kita, gitu. Dan itu tadi yang saya bilang juga bisa jadi berdampak sama kemampuan komunikasi kita. Karena ya teman-teman pernah nggak sih ngerasain kayak pengen banget ngomongin sesuatu yang kita rasakan ke orang tua, gitu ya, misalnya, atau ke orang lain, siapapun gitu yang pengen kita ajak ngobrol, gitu. Tapi belum sampai kita bisa keluarin kata-kata, mungkin melihatnya itu udah langsung nangis, gitu. Jadi udah kita nggak bisa ngomong, misalnya cuma nangis kok di depan orang yang mau kita ajak ngobrol ini, gitu. Itu jadi kalau kita nggak mampu untuk mengelola emosi kita, ya sudah, yang kita nggak akan mengeluarkan pesan apapun untuk bisa dikomunikasikan, gitu. Boleh next? Nah, ini dia. Kalau misalnya saya tanya, teman-teman boleh nggak sih kita tuh merasakan, boleh nggak sih kita beremosi? Boleh? Kita boleh nggak ngerasa marah? Boleh. Boleh? Ngerasa kecewa? Boleh. Boleh? Beneran boleh? Kenapa kok boleh? Karena itu alamiah. Karena itu alamiah. Terus kalau enggak, oke, kalau enggak masih penyakit. Yang sebelah sini boleh nggak kita marah, kecewa? Boleh, kenapa Pak? Boleh. Kalau dipendam nggak baik. Oke, yang depan boleh nggak kita ngerasain perasaan? Kalau mau nganggur sama ini tapi bingung banget mungkin mau nganggur atau geleng. Yang mana? Boleh nggak kita merasa perasaan? boleh. Boleh. Apa batasnya? Kalau kita boleh ngerasain perasaan, artinya emosi kita tuh boleh dirasakan apa? Yang menjadi batasannya? Tidak menyakiti diri sendiri Tidak menyakiti diri sendiri dan sekitarnya. Oke. Nah, ini teman-teman, ini adalah salah satu hadisnya Rasulullah SAW yang paling sering saya bawa, gitu ya. Jadi ini adalah waktu ini adalah kejadian, gitu ya, waktu cucunya beliau meninggal, gitu ya. Kemudian sahabat itu melihat Rasulullah itu bersedih, bahkan sampai menitikkan air mata, gitu. Dan kemudian para sahabat itu sampai bertanya-tanya, Rasulullah nangis, gitu ya. Mungkin kalau misalnya dibahasakan dengan bahasa kita kayak gitu, Rasulullah nangis, kayak gitu. Nah, kemudian mereka bertanya, gitu, pada Rasulullah, gitu ya, Rasulullah, gitu ya, engkau menangis, gitu. Nah, ini kemudian kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, gitu. Beliau bersabda bahwa sungguh Allah tidaklah menghukum seseorang karena tetesan air mata dan kesedihan hati. Akan tetapi Allah hanya menyiksa atau mengasihi hamba, hanyalah menyiksa atau mengasihi hamba karena sebab lisan ini, gitu. Jadi sambil menunjuk lisannya, gitu ya. Dan yang disampaikan kedua mata ini boleh mencucurkan air mata, hati itu boleh bersedih, tetapi kita tidak mengatakan segala sesuatu kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Jadi ya hati kita itu pasti bisa merasa, mata kita itu pasti bisa menangis.
menangis gitu ya, dan itu boleh untuk menangis, tapi ada sesuatu yang perlu kita tahan. Itu apa? Lisan sama perilaku kita itu tidaklah kita melakukan atau mengucapkan sesuatu kecuali yang Allah ridhoi. Nah, sebagai seorang muslim kita tuh sudah punya batasan gitu ya. Bahkan ini tuh, bahkan bayangin deh, sebagai seorang muslim kita tuh bahkan sudah disampaikan sendiri sama Rasulullah SAW bahwa yang namanya emosi itu ya pasti akan bisa kita rasain, tapi kita pasti punya pagar pembatas gitu. Karena kalau kita keluar dari pagar pembatas ini gitu ya, dari hal-hal yang kita lakukan dan lisan kita, itu tidak ada yang terlukai kecuali diri kita sendiri pada akhirnya gitu. Boleh next. Nah, jadi untuk mengelola emosi itu 3 hal ini caranya teman-teman. Ini saya ngomongnya 3 hal, tapi ngelakuinnya seumur hidup gitu ya. Karena ya proses kita mengelola emosi itu adalah sesuatu yang itu adalah lifelong learning, adalah sesuatu yang akan selalu kita pelajari gitu ya. Karena kita nggak akan pernah berhenti diuji sampai nanti akhirnya kita kembali. Jadi kita pasti akan selalu diuji, dan ujian itu pasti akan memantik emosi kita. Jadi pengelolaannya itu belajarnya adalah seumur hidup gitu. Nah, tapi pada intinya apa aja sih yang perlu kita kenali atau perlu kita lakukan untuk mengelola emosi? Kuncinya itu ada 3 ini. Yang pertama itu adalah mengenali, menyadari, dan yang selanjutnya adalah mengelola. Mengenali itu ya artinya kita kenal dulu tanda-tandanya. Tadi yang saya bilang, teman-teman buat ngomongin khawatir, panik, takut, itu tuh memang nggak bisa kayak sulit gitu. Kecuali kalau misalnya kita mungkin mendefinisikan situasinya, mendefinisikan fungsinya di diri kita secara detil-detilnya, itu mungkin kita akan kesulitan gitu untuk menyampaikannya ke orang lain. Tapi at least kita tuh paham untuk diri kita sendiri tanda-tandanya gitu. Nah, tanda-tandanya nanti akan kita lihat di slide selanjutnya. Tapi artinya yang mau saya sampaikan itu adalah seperti ini. Makasih ya, Mbak. Yang mau saya sampaikan mau saya sampaikan itu adalah seperti ini. Kenapa kita perlu mengenali? Ya karena sederhananya adalah kalau kita nggak kenal, kita nggak akan bisa mengelola. Misal kayak sakit fisik deh, saya datang ke dokter atau ke apotek gitu ya, Mbak, saya mau beli obat dong gitu, saya pengen sembuh gitu. Sembuhnya adalah pengelolaannya gitu. Saya pengen sembuh. Sakit apa, Mbak? Pokoknya saya minta obat lah gitu. Pokoknya kasih saya obat supaya saya sembuh. Iya, Mbaknya sakit apa? Iya, nggak tahu, pokoknya saya pengen sembuh aja. Kan nggak bisa gitu ya. Jadi kan kita harus ngomong, saya sakitnya itu adalah ini, Mbak, 3 hari saya dari batuk-batuk. Biasanya kan akan ditanya lagi kan, batuknya itu berdahak atau enggak, Mbak? Gitu. Oh, batuknya saya kering, Mbak. Gitu. Oh ya, kering, ada demamnya enggak, Mbak? Gitu. Dibarengi sama flu enggak? Nah, fisik aja itu kita bahkan perlu untuk mengenalinya secara detail untuk kita bisa tahu obat apa yang tepat. Sama psikis juga seperti itu. Kita perlu untuk mengetahui secara detail dan yang tahu tanda-tandanya itu kita gitu. Kita bisa jadi orang-orang terdekat kita. Misal kalau kayak kita batuk tadi kan orang-orang di sekitar kita juga bakal tahu ya, oh itu tuh batuk berdahak. Sama orang-orang di sekitar kita secara psikis itu mungkin merasakan dampak dari psikis kita yang misalnya tersulut dengan emosi gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah mengenali tanda-tandanya, dan tanda-tanda ini kita yang tahu gitu, atau mungkin dikeluhkan sama orang-orang di sekitar kita. Misalnya kamu tuh udah 3 hari gak mandi loh, kayak gitu. Ada, maksudnya kenapa gitu, kamu tuh udah beberapa hari ini gak makan gitu, kamu tuh kok malas makan kenapa? Nah, mungkin kita nggak sadar karena ya ketika kita sedang dirundung emosi gitu ya sudah, rasanya tuh malas makan aja, tiba-tiba nggak kerasa udah semalaman gitu, udah semalaman. Terus mungkin orang-orang di sekitar kita, mungkin ibu kita yang ngomong, kamu tuh kok sehari nggak makan tuh kenapa? Nah, baru kita tahu gitu kan bahwa aku ini kenapa-napa ternyata ya. Nah, jadi mengenali itu adalah fungsinya pertama, kita perlu kenal tanda-tandanya, dan yang tahu itu adalah kita gitu. Terus kedua, menyadari itu artinya adalah menyadari situasi, pikiran, perasaan yang nanti ini akan kita bahas, dan kecenderungan atas perilaku yang muncul serta konsekuensi dari pilihan perilaku kita. Dan terakhir itu adalah mengelola. Nah, mengelola itu fungsinya itu ada 2, untuk memilih perilaku yang tadi sudah disebutkan gitu ya, yang adaptif dan sehat. Kuncinya itu adalah 2 itu gitu ya. Kita tuh punya banyak banget pilihan perilaku yang bisa kita lakukan teman-teman gitu ya, yang masuk dalam kategori yang adaptif dan sehat. Ini adaptif dan sehat itu dalam artian kita tuh bisa memilih hal-hal yang tidak melukai diri kita dan melukai orang lain, dan itu pilihannya itu sebenarnya sangat banyak.
Sama seperti kayak misalnya kalau di Islam gitu ya, kita tuh diberi banyak pilihan halal. Gitu, hal-hal yang halal tuh banyak sekali pilihannya. Coba kalau saya tanya, hal-hal yang haram itu apa aja? Kan yang diharamkan adalah khamar gitu ya, daging babi, gitu, daging anjing dan segala macam yang sifatnya haram. Yang halal tuh pilihannya lebih banyak. Sama, ketika kita memilih perilaku yang sehat sama daging itu sebenarnya banyak sekali pilihannya. Hanya saja kadang-kadang ya sudah kita kepantiknya tuh hal-hal yang misalnya kemudian itu tadi pilihan yang tidak sehat itu bisa jadi adalah membentak orang lain, gitu ya, menyakiti orang lain atau menyakiti diri kita sendiri. Nah ini adalah bentuk pengelolaannya, gitu. Oke, mungkin saya masuk ke slide selanjutnya. Nah, komponen yang perlu dipahami dari emosi itu ada 5 hal ini, gitu. Jadi situasi, pikiran, perasaan, kemudian fisik dan perilakunya, gitu. Nah nanti seperti apa hal-hal ini kita pahaminya, ya satu persatu kita jabarkan. Boleh next. Nah yang pertama situasi. Ini saya mau bilang ke teman-teman, mungkin yang sebelah sini jadi nggak bisa baca ya karena tertutupi, jadi saya bacain aja. Coba teman-teman bayangkan situasi ini, gitu. Rara itu akan pergi bersama Nadia ke kafe untuk ketemu sama teman-teman yang lain di sana jam 16.00, jam 4 sore, gitu. Ternyata jam setengah 4, gitu ya. Kemudian Nadia menghubungi Rara bahwa acara tersebut batal. Padahal Rara udah siap-siap. Gimana perasaannya Rara? Kecewa, terus marah, sedih, terus gimana? Merasa dibohongi, sebel, terus menggantungkan. Oh, merasa digantung. Waduh, Masya Allah. Terus ada lagi? Apa? Ya, oke. Kira-kira perasaannya Rara yang dibayangin kan kayak gitu ya. Oke, boleh next. Nah, sejak awal, teman-teman sekarang bayangin situasinya. Sejak awal, sebenarnya Rara itu nggak ikut karena masih ada tugas yang harus dikerjakan. Tapi sejak awal itu dia merasa sungkan buat nolak Nadia. Nah, kalau situasinya kayak gini, berarti kalau pas kemudian Nadia nelpon, Ra, sorry ya ternyata nggak jadi nih, gimana perasaannya? Seneng? Gimana? Akhirnya Lego? Terus apa lagi? Ada lagi? Jadi udah awalnya mungkin dia itu bisa dibayangin ya. Awalnya mungkin dia udah sebenarnya ada sesuatu yang harus dia kerjakan, tapi udahlah diajakin dia tadinya sebenarnya maunya nggak mau tapi khawatir nolak. Udah siap-siap tapi tiba-tiba jam 3:30 dia telepon gitu kan. Rara sorry Ra nggak jadi Ra gitu, kita nggak jadi ke kafe karena bla 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 gitu. Nah terus jadi jadi Rara ini perasaannya gimana? Seneng. Oke, boleh di next. Nah, sorry udah sebelumnya. Nah, jadi ini bisa dibayangin ya situasinya. Gitu. Kalau yang cuma dihadapkan dengan situasi yang pertama, teman-teman bisa kan ngerasain perubahannya. Kalau misalnya kira-kira dia, ini situasinya seperti ini, gitu ya. Terus tiba-tiba nggak jadi, ya udahlah kecewa kita. Tapi kalau ternyata situasinya adalah sejak awal sebenarnya Rara itu udah malas buat ikut, gitu. Jadi begitu batal ya bisa jadi dia malah seneng. Nah, ini yang teman-teman bisa nggak bayangin gitu, kan kita nggak pernah tahu ya kondisinya seseorang tuh akan seperti apa, sehingga ketika kita lihat kok dia bisa sih nggak ngerasa sedih gitu, mungkin kita ngeliatnya kayak gitu, kok bisa sih dia kehilangan kayak gitu, kok dia nggak merasa kok dia nggak merasa kehilangan gitu ya, kok bisa sih kayak gitu, dia merasa baik-baik aja. Nah ini makanya kita tuh perlu memahami situasi gitu, situasinya seperti apa sih. Oke, boleh di next. Situasi yang selanjutnya, nah ini tadi yang sempat saya spill gitu ya. Sita sedang makan di sebuah warung, gitu. Tiba-tiba dia itu merasa ada sesuatu yang nyenggol kakinya, gitu. Ternyata dia melihat seekor kucing sedang bermain di kakinya. Gimana kira-kira perasaannya Sita? Jadi ya teman-teman biasa nggak sih kalau misalnya makan di warung gitu ya, atau di di kedai kayak gitu, terus tiba-tiba ada kucing yang berlewat di kaki. Gimana perasaannya sih Pak? Ya lucu, senang. Terus? Kasihan. Kaget. Ada lagi? marah-marah. Marah-marah.
Oke, boleh di next. Nah, gimana kalau misalnya sejak kecil kita tuh udah suka banget sama kucing, dia pengen memelihara kucing tapi dilarang oleh ibunya. Nah, tapi terus ada kucing yang gelar di kakinya, kira-kira apa yang dia rasain? Terus apa? Pengen ngepek, gemes gitu ya. Nah, coba boleh di next. Gimana kalau misalnya situasinya ternyata kita tuh pernah dicakar oleh kucing saat dia kecil dan ninggalin bekas luka yang saat ini tuh sampai saat ini tuh ada di wajahnya. Kira-kira kalau kayak gini tiba-tiba ada kucing yang geleot gimana? Benci. Apa? Benci. Dendam. Ditendang, oke. Terus apa lagi? Dendam. Ya, trauma. Jadi teman-teman bisa bayangin ya situasinya. Kalau misalnya ada kucing gitu, terus ini tadi yang saya bilang, kenapa kok situasinya tuh sifatnya emosi itu bisa sangat evaluatif gitu. Karena kita tuh perlu bayangin dulu situasinya orang yang kita ajak ngomong nih kayak gimana sih gitu. Termasuk di diri kita sendiri, kenapa kok biasanya aku ketemu si A itu nggak apa-apa, hari ini aku ketemu sama dia tuh aku rasanya pengen menghindar. Padahal biasanya nggak apa-apa loh gitu. Atau mungkin kita pernah nggak sih teman-teman berada dalam situasi yang kayak gitu, aku tuh biasanya nggak apa-apa loh ketemu sama dia, kok sekarang aku perasaannya kayak gini ya. Nah ini yang perlu kita pahami, ada apa sih gitu, masalahnya apa sih. Ini tadi yang saya bilang, kita nggak akan bisa orang lain mungkin akan sulit untuk memahami kita saat kita sendiri tuh kesulitan untuk mengenali aku ini sebenarnya kenapa sih. Nah, aku kenapa sihnya itu adalah situasi yang tadi komponennya yang paling pertama yang perlu kita kenali. Gitu, situasinya ini sedang seperti apa yang memengaruhi itu kita yang perlu untuk ngecek di diri kita. Pun inilah yang kalau misalnya teman-teman pernah mendengar istilah empati, gitu ya inilah yang perlu dibangun ketika kita membangun empati ke orang lain. Gitu, dalam artian kita sendiri tahu rasanya menghadapi sebuah situasi itu sulit. Makanya ketika ada orang yang masih bergumul dengan sebuah emosi, inilah kenapa kita perlu membangun empati untuk memahami situasi orang tersebut, gitu ya. Itu situasi. Next. Nah, fisiologis. Oke, fisiologis itu adalah respon tubuh, gitu. Jadi respon tubuh itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan badan kita atau fisik kita. Yaitu apa? Misalnya kalau kita ngerasain sesuatu, jantungnya itu ya berdebutnya tuh lebih deg-degan gitu ya, dagu gitu. Terus nafasnya jadi lebih cepat, gitu. Terus mungkin teman-teman ada nggak yang kalau cemas tangannya tuh berkeringat, gitu. Terus misalnya kalau mau ujian mules, gitu. Nah, itu adalah respon-respon fisiologis, dan itu lagi-lagi nggak ada yang bisa ngerasain kalau bukan kita yang tahu. Kalau lagi marah tuh tengkuknya sini tuh tiba-tiba panas rasanya, gitu ya. Terus kalau lagi banyak masalah tuh tiba-tiba kita ngerasanya pusing aja. Bahkan ada orang yang respon fisiologisnya barusan dikabarin sesuatu tiba-tiba dia pingsan. Nah, itu adalah respon fisiologis. Jadi yang perlu memahami gitu bahwa ini aku sedang kenapa, itu ya diri kita. Dengan apa memahami salah satunya itu tanda-tandanya itu adalah dengan menyadari respon fisiologisnya. Kok ini nafasku itu kerasa sesek gitu ya. Biasanya di klien-klien saya itu biasanya kerasa itu adalah sesek kalau panik gitu ya. Terus habis itu misalnya kalau kita lagi stres, respon fisiologis yang biasa dimiliki sama beberapa orang itu adalah eczema gitu ya. Jadi terus muncul gatal-gatal gitu. Itu kadang-kadang muncul reaksinya di beberapa orang. Nah, respon fisiologis ini lagi-lagi yang bisa mengenali adalah kita. Gitu, oke. Terus selanjutnya, nah saya tanya, perasaan itu apa aja contohnya teman-teman? Saya mau teman-teman ucapin lagi. Perasaan itu apa aja contohnya? Sedih, marah, kecewa, senang gitu ya. Nah, itu mungkin yang sebelah sini mungkin sudah bisa membaca ya. Kalau saya bilang, saya ngerasa saya nggak dihargai, saya merasa saya nggak disayang, saya merasa saya nggak dipedulikan, saya tuh merasa saya itu, tadi ada yang bilang saya tuh merasa saya digantung, gitu ya. Nah, ini perasaan atau pikiran? Pikiran, karena udah baca di situ ya. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman merasakan itu, gitu ya, itu perasaan atau pikiran? Saya merasa, tapi kok itu pikiran? Gimana? Kenapa kok itu bisa jadi pikiran? Nah, itu nggak saya tulis tuh di situ biar teman-teman yang jawab. Kenapa kok bisa jadi pikiran? Gimana?
Oke, karena lihat tanda-tandanya. Terus bisa membaca situasi, kemudian oke, yang misalnya bisa membaca situasi karena dia satu gitu ya. Oke, ada yang lain? Kenapa kok bisa? Oke, karena ada ekspektasi di situ. Ada lagi? Ya, jadi ini tadi yang saya bilang teman-teman, bahwa yang namanya perasaan itu ya sifatnya tuh ya divalidasi. Yang karena hal ini itu dia tuh jadi marah gitu ya, karena apa dia menjadi marah, dia menjadi sedih, senang dan segala macam gitu ya. Nah tapi kenapa sih kok saya merasa apa tadi ya, saya merasa disayang, saya merasa dibuliin, saya merasa dia nggak menghargai saya kayak itu adalah bentuk pikiran. Karena apa? Karena perasaan marah tadi yang saya bilang divalidasi, sebenarnya marah sama perasaan sama pikiran ini bisa jadi sifatnya dia itu saling tumpang tindih gitu ya. Tapi kalau misalnya saya bilang, kenapa kok tadi saya bilang emosi itu jangan hanya disematkan sama perasaan. Karena kalau cuma disematkan sama perasaan, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya aku melakukan itu karena aku marah, selesai. Tapi sebenarnya kan kita bisa menggali lebih lanjut, kenapa kok kamu marah gitu. Ya dia sih ngomongnya apa tinggi kayak gitu sama aku gitu. Dia sih nggak dia sih aku merasa dia nggak menghargai aku. Nah disinilah yang perlu kita lihat gitu ya, bahwa yang namanya perasaan itu kan misalnya kayak bahasanya adalah ya aku marah karena dia tuh nggak menghargai aku gitu. Nah ini yang kenapa kok dinamakan pikiran, karena dia tuh sifatnya bisa dievaluasi dan bisa diklarifikasi. Beneran dia nggak menghargai kamu dari mana kalau dia nggak menghargai kamu? Aku tuh ngerasa aku nggak disayang sama orang tuaku. Oh ya kamu ngerasa nggak disayang? Kamu ngerasanya kayak gitu karena apa? Ya kan orang tua aku tuh bla-bla, dia suka bandingin gini gitu. Nah, jadi inilah yang kita perlu tangkap dulu. Kenapa sih perasaan ini bisa muncul? Karena pasti ada pemantiknya. Pemantiknya itu apa ya? Jadi ada salah satunya pikiran kita. Pikiran kita yaitu mempersepsi sebuah situasi sehingga itu memunculkan perasaan di kita. Nah, ini tadi kan kalau misalnya kita bilang, misalnya contohnya kayak tadi, aku marah karena dia nggak menghargai aku marah karena aku tuh ngerasa aku nggak disayang. Oh ya, kamu nggak disayang sama orang tuamu bagian mana gitu ya? Orang tua aku tuh senangnya bandingin gitu. Terus biasanya kalau dalam proses konseling gitu ya, itu kan kemudian kita coba oke, orang tuamu tuh nggak ngerasa, kamu ngerasa orang tuamu tuh nggak menyayangi kamu, nggak nyayangi kamu tuh karena apa? Disebutkan bla 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 gitu ya. Terus nanti kita sebutkan, tapi apa yang kadang-kadang orang tuamu lakukan buat kamu ya? Dia misalnya dia nyokolahin aku, misalnya terus dia ini banyak hal gitu ya. Kira-kira ketika kita sudah mengklarifikasi itu, perasaannya berubah nggak? At least intensitasnya kan akan menurun, walaupun ya aku masih kesel gitu. Cuman kan kekesalan kita itu bisa jadi mungkin sudah nggak seintens waktu di awal. Nah ini yang saya bilang teman-teman. Kalau kita cuman mendeskripsikan emosi itu hanya sekedar perasaan, ya sudah nggak bisa dilakukan gitu. Ya saya melakukan itu karena saya marah, selesai. Tapi ketika kita tahu aku ini marah karena apa sih? Karena aku merasa nggak disayang, aku merasa aku nggak dihargai, aku merasa dia itu seperti ini sama aku, kayak gitu. Nah, disitulah kenapa yang namanya pikiran itu pasti punya peran dalam perasaan kita. Makanya disitulah sifatnya yang bisa kita evaluatif, bisa dipahami nggak? Jadi ketika kita sudah tahu pikiran perasaan itu kita akan tahu dulu aku tadi merasa ini tadi yang saya bilang ya, bahwa kita kita perlu untuk mundur sejenak dan kita berusaha untuk menyeleksi ini sebenarnya, mengevaluasi ini sebenarnya aku lagi kenapa sih? Apa yang aku pikirkan tentang situasi ini? Kok aku bisa semarah itu? Kok aku bisa seintens itu? Nah disitulah sifatnya atau titiknya di mana kita bisa mengevaluasi apa yang kita pikirkan. Nah terus tadi saya bilang, kan tadi kita sudah membahasakan gitu ya, kalau perasaan itu oke, karena teman-teman boleh dirasakan. Tapi tadi yang menjadi salah satu tolak ukurnya itu jadi benar atau salah, itu adalah yang keempat, poin keempat, yaitu perilaku. Kalau misalnya saya melihat orang marah sama saya atau melempar sesuatu ke saya, gitu ya, terus saya jadinya adalah nonjok dia, itu jadi benar atau salah? Saya marah loh, jadi benar atau salah? Jadi salah, tetap salah. Karena apa? Karena kita punya norma. Gitu. Saya misalnya dituntut karena saya mukul orang, gitu. Jadi penentunya itu adalah pada perilaku kita.
Gitu. Nah, sekarang kan yang jadi tantangan adalah bagaimana supaya apa yang kita rasakan ini nggak kemudian meletup gitu ya. Jadi apa yang keluar di perilaku kita. Makanya tadi kalau yang sering kali saya sampaikan, nggak apa yang namanya perasaan itu valid dan itu sifatnya divalidasi. Tapi pikiran dan perilakunya inilah yang perlu dievaluasi. Coba benar-benar dilihat gitu ya. Kira-kira kalau kita melakukan hal ini, melakukan pilihan perilaku yang mau kita lakukan, ini menyelesaikan masalah nggak sih? Ini menyelesaikan inti permasalahan kita nggak sih? Misal, teman-teman, saya bukan bilang boleh atau nggak boleh ya, cuman sudut pandangnya adalah, ayo coba kita lihat ini tuh menyelesaikan masalah atau enggak. Misal ketika saya bilang, teman-teman tadi kan ada yang bilang kalau makan kue, makan cake atau healing gitu. Sekarang saya tanya, teman-teman mau stres nih, mau wisuda gitu, atau teman-teman habis misalnya punya masalah sama orang tua di rumah atau sama saudara gitu, atau sama teman, terus yang teman-teman lakukan itu adalah misalnya datang ke kafe terus misalnya makan cake gitu, kira-kira dia menyelesaikan masalah nggak? Gimana? Ini lagi jadi distract ya. Oke, gimana? Tadi yang saya sampaikan gitu, kalau misalnya teman-teman punya masalah sama orang tua, sama teman kantor atau teman kuliah gitu, terus karena teman-teman lagi stres, banyak tekanan, terus teman-teman yang dilakukan adalah misalnya jalan-jalan ke pantai gitu, atau kemudian milih buat makan cake atau makan enak kayak gitu, kira-kira itu tuh menyelesaikan masalah nggak? Enggak. Tapi boleh nggak dilakukan? Kenapa? Menenangkan. Oke, menenangkan. Nah, ini teman-teman yang perlu kita pahami, gitu ya, tentang pengistilahan anak-anak zaman sekarang. Gitu kan, biasanya kan kalau misalnya teman-teman mungkin nulisin lagi pergi ke pantai, gitu ya, atau lagi jalan-jalan kemana, gitu, kemudian mungkin tulisannya healing dulu, gitu. Healing dulu sama teman-teman kayak gitu. Nah, disinilah yang perlu kita ketahui perbedaannya. Apa sih bedakan antara yang namanya healing dengan refreshing atau escaping gitu. Karena kalau teman-teman kita lihat dari istilahnya, mungkin kita masuk lebih dalam ya. Healing itu kalau misalnya diartikan secara bahasa Indonesia, dia sifatnya pemulihan. Kita ibaratkan dengan luka ya, kita habis jatuh, ada luka berdarah menganga gitu ya. Terus kita perlu untuk ngasih alkohol atau disiram air untuk bersihin. Kira-kira perih nggak? Perih. Itulah yang namanya healing. Healing itu justru adalah kita harus menghadapi perasaan gak enaknya. Itu healing, yang namanya healing sesungguhnya itu kita tuh justru harus menghadapi masalahnya. Tapi kalau escaping atau refreshing ya kita memang punya waktu untuk menghindar sebentar gitu. Boleh nggak refreshing atau escaping? Boleh, tapi mungkin itu mengurangi intensinya. Kayak tadi bahasanya adalah mungkin kita perlu ngambil jarak dulu biar kita nggak marah-marah gitu ya. Tapi kalau kita hanya itu yang kita lakukan, ya masalahnya nggak pernah kelar. Gitu, masalahnya nggak pernah selesai. Makanya itu tadi yang saya bilang, untuk memilih perilaku atau evaluatifnya, kita perlu lihat kalau aku ngomong ini, apakah aku ngelakuin ini nyelesain masalah nggak sih? Gitu, karena kadang-kadang saya juga jarang yang mendapatkan dari Instagram atau apa gitu, orang habis healing muncul masalah lagi nggak? Apa? Duitnya habis, stres lagi kayak gitu. Nah ini, jadi kita kadang-kala karena banyaknya, nah ini karena usia teman-teman cukup muda gitu ya. Jadi ini yang mau saya sampaikan. Karena kadang-kadang medsos itu memang sangat bisa mempengaruhi kita sehingga kita berpikir bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah itu adalah yaitu dengan healing, dengan jalan-jalan dan segala macam. Bukan berarti itu tidak boleh. Tapi ketika itu sudah dilakukan dan perasaan kita lebih tenang, kita harus kembali ke ini tadi masalahnya apa dan itu harus diselesaikan. Karena kalau enggak masalahnya pecah lagi, kita healing lagi gitu ya. Nanti ada lagi masalah, kita healing lagi. Ini nggak pernah selesai. Gitu, makanya kita perlu untuk melihat apa sih sebenarnya inti masalah yang terjadi dan itulah yang perlu kita selesaikan. Gitu ya. Next. Nah, ini dia hal-hal yang bisa mempengaruhi emosi kita. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah spiritualitas dan religiusitas, jelas gitu ya, bahwa kedekatan kita, kelekatan kita sama Allah itu pasti akan berhubungan dengan bagaimana pengelolaan emosi kita. Seringkali pertanyaan yang sering kali saya dapatkan gitu, Mbak, saya udah sholat, saya udah
berzikir, saya udah puasa, gitu ya. Kenapa kok saya masih sulit mengontrol emosi saya? Nah ini kita perlu membedakan antara spiritualitas dan religiusitas. Jadi yang namanya spirit dan religi bukan hanya soal religinya, bukan hanya soal perilaku ibadahnya. Pun kalau kita beribadah itu coba dicek apakah kita beribadah itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Karena kalau kayak gitu ya kelekatan hati kita sama Allah itu yang belum bisa lekat, gitu ya bahasanya. Itu yang namanya spirit, itu yang namanya iman. Gitu. Karena kalau misalnya iman kita kuat, dia itu akan mampu untuk merentuh bahkan dari bagaimana caranya kita berpikir. Gitu. Akal kita itu ya fungsinya dari awal itu adalah dari bagaimana iman kita. Oke, gitu. Jadi artinya hal ini perlu kita cek, gitu ya, tentang keterhubungan kita dengan Allah. Terus habis itu fisik itu adalah kurang tidur, kurang makan, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang berada dalam kondisi emosi, itu jangan buru-buru lihat wah ini pasti karena masa laluku deh. Ini tuh pasti karena lukaku di masa lalu dan segala macam. Bisa jadi karena teman-teman tuh belum makan. Bisa jadi karena semalam tuh tidurnya kurang. Gitu, nah makanya dicek dulu kondisi fisiknya seperti apa. Lalu biologis, nah ini karena perempuan semua, ya salah satu hal yang paling bisa mempengaruhi emosi kita itu adalah masa-masa biologis yang berhubungan dengan hormonal. Premenstrual itu kan juga salah satu yang bisa membuat kita memang terpantik emosinya, gitu ya. Jadi artinya bukan berarti kemudian itu jadi excuse gitu ya. Ya kan aku mau mens, makanya aku kayak gini emosinya, bukan. Tapi lihat lagi fungsi mengenali itu adalah untuk mengelola. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa ini tuh sudah mau tanda dari aku high, berarti teman-teman juga perlu mengenali hal-hal apa sih yang biasanya bikin aku sensitif. Nah, hal yang sensitif itu lagi kita kelola. Oh, biasanya kalau aku main Instagram, ngeliat ini dan itu aku jadi insecure dan segala macam, ya berarti saat aku mau high, kemudian aku nggak usah lihat Instagram dulu atau nggak usah main TikTok dulu, karena aku tahu itu bisa memicu emosiku. Gitu. Terus sosial ekonomi. Nah ini salah satu faktor terkuat yang bisa mempengaruhi diri kita itu adalah sosial, dan itu bahkan sudah disebutkan ya sama Rasulullah SAW bahwa ya kita tuh siapa teman baik kita. Gitu. Jadi artinya kalau teman-teman punya circle, punya geng gitu ya, atau punya teman-teman dekat, sahabat, coba deh dicek. Coba dicek mulai dari sekarang apa sih yang sering kali kita obrolin sama dia. Kita tuh seringnya ngomongin orang enggak? Kita tuh seringnya adalah bahas hal-hal yang ada di Instagram, jadi sesuatu yang baik. Nah, kalau itu isinya kita, nah ini tadi yang saya bilang gitu ya, itu akan berhubungan dengan spirit kita, gitu. Jadi kalau misalnya kita kenali, teman-teman tahu ya hadisnya itu bahwa di tubuh kita itu ada sepotong daging. Kalau misalnya dia baik semuanya baik, kalau dia buruk semuanya buruk. Itu apa? Itu hati. Nah hati yang kalau misalnya hati ini perlu kita jaga karena ini tempat terhubungnya kita sama Allah. Kalau misalnya apa sih yang bisa mengotori hati? Ya salah satunya adalah perbuatan, di antaranya adalah perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu apa? Jangan jauh-jauh ke zina. Gitu ya. Jadi jangan merasa aman dulu kalau aku nggak pacaran kok, aku nggak berzina kok. Tapi cek dulu juga dari apa yang menjadi jendelanya hati kita. Seperti apa? Mata, telinga, lisan, tangan, kaki itu melakukan apa? Karena kalau misalnya teman-teman bayangin olah hati, tapi dia tertutupi oleh noda, tapi itu dilakukan setiap hari ya, akhirnya dia penuh sama tutupan noda dan itu sulit gitu ya untuk menerima jalan pertolongan dari Allah, dan itu akan sulit membuat kita buat husnuzon ketika melihat usaha atau melihat sesuatu. Jadi dikasih pikiran sama orang, dikasih sudut pandang yang lain untuk melihat masalah kita nggak mempan, gitu. Karena apa? Karena pikiran kita udah tertutup sama itu tadi, salah satu dipengaruhi dari kotornya hati. Nah ini jadi teman-teman kita itu mulai sekarang tuh dicek. Mungkin teman-teman sekarang masih masih merasa gimana? Ini intimateku gitu ya, maksudnya bilang teman-teman dekatku. Tapi mungkin ke depan gitu ya, teman-teman akan ngerasain punya teman yang nggak bisa memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Itu sangat merugikan sekali gitu. Jadi kita memang butuh teman-teman yang kalau kita ngobrol sama dia itu bisa memotivasi kita buat ngelakuin sesuatu. Makanya teman-teman ini adalah salah satu yang perlu kita kontrol. Dan tadi psikologis. Next. Nah, ini di skip aja. Nah, jadi apa sih yang perlu kita
lakukan gitu ya untuk mengelola emosi. Yang pertama tadi sudah disampaikan gitu ya, kasih jeda. Jeda itu artinya ketika memang teman-teman ngerasa kalau teman-teman sudah mengenali gitu ya, mengenali bahwa oh ini intensi udah mulai naik nih, kepala udah mulai pusing, wah ini berarti emosiku udah nggak oke. Mungkin teman-teman nggak bisa langsung mendefinisikan aku ini ngerasa kecewa, aku ini ngerasa marah gitu ya. Itu tadi kenapa mengenali salah satu fungsi fisiologis itu adalah hal yang perlu kita ketahui untuk mengenali ini aku mulai gak oke nih secara emosi. Nah berarti di jeda inilah yang salah satunya yang bisa kita bangun. Misalnya kita lagi ngobrol sama teman terus tensi kita udah mulai naik gitu ya, intensi kita mulai naik, ya mungkin kita bisa bilang sama dia, bentar deh, kayaknya kalau kita ngobrol dalam kondisi kayak gini ini gak oke. Bisa nggak teman-teman ngomong kayak gitu sama temennya selama ini? Nah itu, jadi itu sudah mulai harus dibiasakan gitu ya. Ini kayaknya kalau kita ngobrol dalam kondisi kayak gini, aku marah, kamu marah, nggak selesai gitu. Jadi mending kita ambil jarak dulu, kita selesaiin dulu gitu ya. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang sudah menikah atau nantinya insya Allah juga akan menikah. Ini juga adalah sesuatu yang perlu kita lakukan dengan pasangan gitu. Ketika sudah dalam intensi yang begitu naik, ya ada baiknya kita ambil jarak gitu. Nah setelah ambil jarak ini tadi yang saya bilang, boleh kita tuh kayak misalnya kayak ke pantai dulu, makan cake dulu silakan. Tapi dalam jeda ini harus ada sesuatu yang kita lakukan gitu ya. Jadi sendiri sambil makan cake mungkin kita sambil mengevaluasi ini tadi itu apa sih yang sebenarnya sedang terjadi, masalahnya ini apa sih gitu. Karena bisa jadi teman-teman yang tadi di gelas yang di slide sebelum ini itu bisa jadi karena di rumah boleh di sebelumnya sebentar Mbak. Nah ini bisa jadi kita tuh pagi ini tuh ada konflik dengan orang tua, ada pasangan gitu ya. Mungkin konflik dengan orang tua, pasangan. Terus kita mau mens gitu ya. Terus habis itu banyak tugas, terus belum makan, terus kita melihat medsos tuh rasanya udah sensitif. Bayangin kalau misalnya kita seperti sebuah gelas, tensinya gelas ini sudah mau keisi. Begitu kita sampai ke tempat kerja, ke kampus atau ke sekolah, tiba-tiba ada teman kita yang ngomongnya nadanya tinggi gitu, udah pecah semuanya gitu ya. Terus temannya jadi kaget, ya ampun kok bisa sampai segitunya ya. Padahal yang memantik permasalahan kita di awal itu bisa jadi bukan orang ini gitu, tapi sesuatu yang terjadi misalnya tadi di rumah atau 2 hari kemarin. Nah ini jadi kalau teman-teman makan cake gitu ya, misalnya lagi ngopi atau lagi ngapain, lagi berjeda, lagi ke pantai, ini ditelusuri, aku ini kenapa sih kok bisa semarah ini gitu. Karena bisa jadi ada tumpukan emosi yang bisa jadi yang memantik emosi kita itu bukan orang ini sebenarnya, tapi ada sesuatu lain yang sudah menumpuk di kita. Boleh di-next lagi Mbak? Jadi, nah kita perlu membangun jeda dan identifikasi itu gitu. Terus ya, kita tahu sebagai seorang muslim yang namanya diri kita itu kita pasti akan dikelilingi oleh setan-setan yang akan sangat senang melihat emosi kita itu naik gitu. Jadi emosi psikologis itu bisa banget jadi tunggangannya setan gitu ya. Makanya untuk menghalau itu salah satunya ya, jangan sampai lupa untuk mengucapkan kalimat ta'awudz gitu. Jadi ketika teman-teman dalam kondisi marah, ya ucapkanlah itu pertama kali gitu ya, kalau bisa mengucapkan astagfirullah gitu ya, istighfar gitu ya, untuk merendahkan potensinya gitu. Lalu, nah karena tadi yang saya bilang salah satu fokus utamanya itu adalah pikiran, maka kita perlu untuk membangun pola pikir yang lebih luas. Kalau saya ditanya gimana Mbak caranya membangun pola pikir yang lebih luas, nggak ada jawaban lain selain satu, ilmu. Ilmu itu bukan hanya yang ada di sekolah, bukan hanya yang ada di kampus, bukan hanya yang ada di kajian seperti ini. Tapi itu tadi teman-teman yang saya bilang, kenapa kok pentingnya kita tuh membangun relasi pertemanan yang sehat, yang kalau kita ngobrol sama dia, pikiran kita tuh jadi luas. Bukannya malah kalau ngobrol sama dia terus malah dipanas-panasin gitu, ya itu memang kayak gitu orangnya gitu. Bukannya dikasih cara berpikir yang lebih luas, coba deh kamu ngecek dulu. Dan coba teman-teman, aku punya nggak teman yang bisa membuat kita untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Ini yang dibutuhkan dari pertemanan gitu. Nah makanya pola pikir yang lebih luas ini teman-teman kita butuhkan untuk memperluas cara berpikir kita, untuk membantu kita melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Coba ngobrol sama orang gitu ya, coba tanya iseng-iseng tanya sama orang gitu tentang apa sih yang sulit di hidupnya, gimana caranya dia menghadapi itu. Coba lebih banyak ngobrol sama orang. Salah satu yang saya suka dari profesi saya gitu ya, sebagai seorang psikolog ini, salah satunya adalah saya jadi bisa ngobrol sama banyak orang.
saya jadi tahu bahwa masalah yang saya rasakan di hidup saya itu bukan masalah yang paling berat ternyata. Banyak orang yang lebih berat daripada masalahnya daripada saya. Makanya ngobrol sama orang, tanya sama mereka gimana caranya mereka ngadepin hal-hal yang sulit di hidupnya, itu bisa banget meluasi pikiran kita. Terus membangun pola hidup yang sehat, ya tadi ya, tidur yang teratur, makan yang sehat. Makan yang sehat itu kenapa teman-teman? Mungkin bilangnya, aduh ngapain sih makan ini itu gitu ya. Ada yang bilang bahasa gampangnya gitu ya. Pencernaan itu adalah otak kedua kita. Kalau pencernaan kita udah terganggu, udah selesai semuanya. Teman-teman bayangin kalau misalnya teman-teman maaf nggak pup 4 hari, itu rasanya mungkin udah badan ini nggak enak, jatuhnya bisa jadi kepilek dan segala macam. Itu makanya pola hidup yang sehat itu yang bisa menunjang mental kita. Terus yang tadi sudah dijelaskan, jaga pola ibadah dan ketemu dengan hati dengan Allah. Gitu. Boleh next. Sepertinya ini slide terakhir. Jadi kemampuan mengelola emosi itu adalah skill. Tadi yang saya bilangin, gitu ya. Mengelola emosi itu adalah sebuah skill. Jadi itu kalau yang namanya skill itu memang perlu diasah, perlu dilatih, gitu ya. Jadi kalau kita mau mengetahui bahwa pola pengelolaan emosi kita ini sudah sehat, ya memang harus diuji. Gitu, memang harus ada ujiannya, memang harus dibuktikan bahwa pengelolaan emosi itu sudah lebih sehat, bersih. Gitu. Jadi yang namanya pengelolaan emosi itu karena dia punya skill, maka itu adalah sesuatu yang perlu kita latih dari hari ke hari terus-menerus, karena yang namanya emosi itu adalah sesuatu yang akan selalu kita rasakan di setiap waktu. Satu hari ini aja deh, coba teman-teman bahkan kalau mau ngejurnaling gitu ya, ya salah satu yang sering kali saya sampaikan ke klien saya itu cara yang biasanya saya rekomendasikan itu adalah dengan journaling. Kalau teman-teman coba untuk ngecek sampai jam ini aja, jam sekarang ini aja, itu perasaan apa aja yang udah dirasakan, pasti udah banyak banget perubahannya. Nah itu makanya kita perlu untuk berlatih terus tentang pengelolaan emosi. Walau misalnya mungkin Oke. Ya terima kasih Mbak. Siapa sih? Aida. Oke. Ya untuk Mbak Aida, ya jadi kan kadang-kadang kita memang sering ya menghadapi kondisi kayak gini. Jadi nah ini mungkin salah satu hal yang mau saya sampaikan itu sebenarnya itu sudah disampaikan gitu ya, dari lagi-lagi dari sabdanya Rasulullah SAW. Kalau ada sesuatu yang nggak benar itu kan ada tahapannya ya, kita mengubah dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa yang terakhir adalah dengan hati, dan itu salah satunya iman. Sebenarnya tahapan itu juga jadi sebuah tahapan ketika orang mau melakukan sesuatu. Gitu, misalnya kita sedang menghadapi kondisi yang itu tuh terjadinya di orang lain, karena kan tadi seperti yang Mbak Ida bilang kan, itu terjadi di orang lain. Nah yang pertama, ya kitanya dulu sebagai orang yang mengubah situasi, itu kita harus tahu dulu teman-teman kalau bisa sebisa mungkin minimalisir hal-hal yang berbau judgement atau stigma. Seperti apa ya, childish, peran kayak gitu ya, hal-hal yang coba deh. Jadi kalau misalnya mau membangun empati, coba deh dibangun gimana kalau misalnya kondisi itu kita yang dibilang seperti itu. Misalnya kita nangis, terus kita dibilang ya aku masa kayak gitu aja gampang sih. Gitu. Itu kan rasanya jadi kita tuh pasti nggak enak gitu loh. Nah makanya yang paling pertama justru di kita dulu untuk memahami bahwa itu adalah sebuah cara yang tidak benar dalam membantu orang untuk mengelola emosinya gitu. Dengan bilang orang kan kamu sadis kayak gitu, masa kayak gitu aja kamu nangis. Percaya deh, cara kayak gitu nggak mungkin orang merendah emosinya, malah mungkin memancing emosi dia yang lain, jadi orang jadi kesel, jadi marah kayak gitu ya. Nah, makanya sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang tua mungkin cara yang bisa kita bilangin, tapi lagi-lagi kalau mau ngomongin orang itu ada adabnya gitu. Jadi jangan ngomongin orang ini di hadapan teman yang satunya, jadi bilangin bahwa kita tuh nggak boleh loh gitu. Maksudnya ngomongin orang itu dengan hal-hal yang berbaunya stigma gitu, dengan bahasanya nggak Ida sendiri maksudnya, dengan bahasa teman-teman sendiri, bahwa itu tadi karena teman-teman sudah dapat materi ini, harapannya juga bisa teman-teman jadi perpanjangan tangan untuk ke orang-orang lain di sekitar kita gitu ya, untuk memahamkan mereka bahwa yang namanya emosi itu yang bisa sangat personal gitu. Dia nangis di sebuah situasi ini itu jangan di stigma dengan kamu baperan, kamu childish gitu, karena itu nggak mudah buat dia. Sama ketika kita di sebuah situasi yang lain bisa jadi itu juga nggak mudah untuk kita gitu. Jadi yang pertama adalah disampaikan seperti itu
gitu. Nah yang kedua kan udah itu dicoba untuk diubah dengan lisan gitu. Nah terus kalau yang untuk teman yang nangis itu kan kita bisa membantu menenangkan. Nah setelah itu teman-teman, kalau misalnya kita berhubungan dengan sesuatu yang ingin kita ubah, ya akhirnya pada akhirnya kita perlu untuk berlepas diri ketika kita sudah nasihati, kita sudah ngomongin, kita perlu tahu bahwa tidak akan ada orang yang bisa berubah kalau perubahan itu tuh gak berangkat dari kemauannya dia gitu. Jadi ya itulah yang perlu kita sadari. Kita sudah coba secara maksimal, sudah ngomongin, mungkin kita juga bisa kasih contoh. Jadi yang pertama kan adalah kita sendiri juga kasih contoh gitu ya, dengan tidak gampang ngejudge, tidak gampang terima orang gitu. Nah di akhir ya sudah kita berlepas gitu. Berlepas itu dalam artian ya udah kita perlu menyadari ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol? Ya segala hal yang ada di dalam diri kita, dan batasannya adalah sampai usaha. Kalau sudah berusaha tapi sesuatu kalau bisa berubah, ya sudah. Itu Allah pasti punya sesuatu yang mungkin akan dipelajari oleh kedua orang ini. Itu yang Mbak Aida, semoga bisa menjawab. Sama-sama Mbak. Nah, Alhamdulillah. Ya. Jadi itu kenapa ya yang namanya Islam itu sebenarnya sangat lengkap gitu ya. Itulah kenapa yang disampaikan gitu ya, bahwa teman-teman tahu nggak, salah satu sebenarnya bukan kebohongan juga sih, tapi salah satu kebohongan yang diperbolehkan itu apa? Ketika tujuannya baik. Terus apa lagi ya? Terus apa? Ketika tujuannya baik. Kalau misalnya di antara dua orang yang bertikai, dibolehkannya kita berbohong itu apa? Ya, yaitu untuk tidak mengadu domba. Jadi artinya ketika ada seseorang yang bercerita sama kita gitu ya, tentang keburukan satu sama lain, ya kita coba tanya gitu. Kita bisa kok membantu untuk menjelaskan, ya kamu melihat dia sebenarnya seperti itu. Kita boleh loh untuk menyampaikan apa yang kita lihat dari si A. Kalau misalnya ceritanya si B ya, gitu. Kita boleh loh untuk ngomong ke si B ini bahwa oh iya itu yang kamu rasain tentang si A ya, tapi si A ini seringkali juga seperti ini kok. Gitu. Jadi artinya kita juga boleh loh untuk menceritakan ke dia tentang apa kebaikannya si A. Gitu. Sama kalau misalnya kita diceritani yang buruk tentang si B dari si A, ya kita juga bantu untuk ngomong ke si A bahwa si B itu juga ada loh sisi-sisi baiknya seperti ini, supaya tadi karena kita pun juga membutuhkannya asupan pikiran positif gitu. Jadi kita membantu dia juga untuk melihat gitu ya, si A dan si B ini tuh membantu mereka untuk melihat satu sama lain dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi artinya, dan saya paham teman-teman, seringkali mungkin kita akan ada di situasi yang kayak gini gitu. Kita melihat si A bertikai sama si B, tapi kadang kita dicuratin si A, kadang kita dicuratin sama si B gitu. Terus kalau ada tambahan dalam di Instagram itu biasanya mereka cerita saling memburukan satu sama lain, besoknya jalan bareng gitu ya. Nah itu kan, jadi kita harus gimana dalam situasi ini, ya itu tadi gitu, bantu untuk mereka punya sudut pandang yang baik tentang pihak yang lain gitu. Nah untuk itu berarti perlu untuk melihat, untuk pandai melihat sudut pandang yang lain kita dulu gitu. Jadi jangan-jangan kita sendiri ketika diceritani si A gitu ya, coba ya lagi-lagi ya, kalau saya ngomong soal emosi, saya pasti akan sangat senang untuk mengajak coba dicek hatinya. Jangan-jangan ketika si B ngomongin si A, dalam hati yang paling dalam kita itu sebenarnya kita pasti perasaan senang gitu ya, mendengar si B ini menjelaskan si A. Atau di sisi lain ketika mendengar si A menjelaskan si B, sebenarnya dalam hati kita ini senang. Nah berarti kan lagi-lagi ketika kita mau menasihati orang lain, fungsinya yang paling utama itu di kita sendiri dulu. Kita bisa nggak melihat sudut pandang yang baik dari keduanya? Kalau bisa, ya itu kita bantu mereka satu sama lain untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu nggak kalau jawaban saya. Semoga bisa diterima, akan bilang. Teman-teman yang perlu kita pahami, memaafkan itu adalah sebuah keputusan aktif. Artinya keputusan aktif itu berarti ya kita memang perlu mengingatkan pada diri kita kenapa kita bukan memaafkan dia. Karena memaafkan itu, kalau kita belum bisa mengubah sudut pandang kita, memaafkan itu fungsinya bukan buat orang lain. Memaafkan itu adalah buat diri kita sendiri, karena yang berhak untuk tenang itu adalah diri kita. Gitu. Jadi artinya ketika kita mau memaafkan, itu memang kita perlu apa ya? Kalau misalnya saya biasanya mendampingi dalam klien yang misalnya fungsinya adalah dia masih belum bisa memaafkan sesuatu, yaitu kadang kita tuh bahkan perlu untuk
dia untuk deep down sebenarnya apa sih bagian dari diri dia yang merasa terluka. Gitu, apa sih yang membuat kita tuh merasa sangat terlukai oleh orang ini, gitu. Nah, seringkali ya, semoga ini bisa sedikit menjawab walaupun tadi saya bilang sebenarnya materi memaafkan itu bisa jadi banyak hal yang kita bahas. Nah, tapi salah satunya seperti jelas itu tadi Mbak, gitu. Jadi bisa jadi orang yang berbuat salah ke kita, yang kita nggak suka melihat dia, gitu ya, mungkin kita yang berusaha sedang kita maafkan ini, gitu. Itu bisa jadi bukanlah pencetus utama dari kemarahan kita atau kekecewaan kita, karena bisa jadi adalah banyak hal yang lebih bertumpuk di dalam, gitu. Yang kemudian ya mungkin perlu kita selesaikan satu-satu layer-layernya. Karena kalau saya bilang pada dasarnya teman-teman, dari tadi saya mengulang-ulangi gitu ya, bahwa yang namanya emosi itu wajar banget kita tuh merasa marah, kecewa dan segala macam. Asal tadi ya keluarnya bisa sehat dan adaptif. Tapi kalau misalnya perasaannya itu bisa sangat besar, yang membuat itu sampai berlarut-larut itu artinya terus-terusan rasanya seperti itu, gitu ya, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ini yang perlu dipahami. Jangan-jangan kita menghadapi situasi yang aktual ini bukan dengan emosi yang faktual, tapi dengan tumpukan emosi yang kita bawa, tapi kepentingannya itu di orang ini. Bisa dipahami nggak? Gitu, makanya saya bilang mungkin untuk memaafkan karena ada layer-layer yang perlu kita naik bahasa Jawa itu sesek biar bisa tipis gitu dibersihkan kayak gitu. Nah, itu yang pertamanya, salah satu yang membuat kita bisa memaafkan itu memang kita itu perlu keluar dari pola pikir sebagai korban. Saya nggak bilang kita saya bukan bilang bahwa kita ini bukan korbannya, bukan, tapi keluar dari mindset sebagai korban. Karena apa? Karena kalau kita terus-terusan berada pada sudut pandang bahwa karena dia kayak aku begini, kita tuh jadi kehilangan daya, gitu. Kita jadi kehilangan daya bahwa kita ini sebenarnya punya potensi untuk berkembang. Tapi karena kita selalu kembali ke mindset itu bahwa ini terjadi semua gara-gara dia, pokoknya gara-gara dia aku baru kayak gini, nanti itu mindset yang perlu diubah, gitu, bahwa ya ada hal-hal dari pola pikir yang kemudian memang perlu diluruskan, gitu ya, perlu disehatkan. Dan paling tingginya ini pasti bukan proses yang mudah, tapi paling tingginya ya pada akhirnya kita perlu belajar untuk melihat bahwa semua hal yang terjadi ini tidak lepas dari yang namanya takdir Allah. Gitu, dan jangan-jangan kita juga belum bisa melihat dari sudut pandang itu, tapi wajar. Jadi maksudnya ya itulah memang yang namanya proses. Jadi kita memahami takdir Allah itu kadang memang tidak semudah itu, gitu. Tapi inilah fungsinya proses-proses yang perlu kita jalani ketika kita mau memaafkan. Dan tadi saya mau menanggapi yang pertanyaannya Mbak Suma? Mbak Alia? Iya, Mbak Alia di awal gitu ya. Rasanya kita tuh pengen menghindari seseorang, gitu ya, pengennya tuh nggak ketemu sama orang itu. Saya kira nggak apa-apa. Kita kadang-kadang tuh butuh untuk menghindari sesuatu, gitu ya, menghindari sesuatu supaya kita punya emosi yang lebih sehat. Tapi ini perlu disadari bahwa bedakan antara mengambil jarak dengan terus-terusan menghindar. Karena apa? Karena yang sering kali saya sampaikan pada klien, gitu ya, kita tuh bisa menghindari objeknya, tapi kita tuh nggak bisa menghindari perasaannya. Jadi misalnya kita mau menghindari objek itu karena kita tuh nggak mau merasa sakit hati lagi kalau melihat dia. Percaya deh, kalau sudah yang namanya perasaan itu juga mungkin kalau kita punya waktu untuk menjelaskan lebih panjang ya, yang namanya perasaan itu juga bagian dari takdirnya Allah, gitu. Jadi kita dibuat merasakan sesuatu itu juga adalah pasti ada sesuatu yang ingin diajarkan ke kita, gitu. Jadi bahasanya adalah ketika kita bisa aja menghindari objeknya, tapi kalau misalnya kita menghindari objek itu kan nggak mau merasa sakit hati, nggak mau merasa takut lagi, nggak mau merasa ini lagi, percaya deh, mau lewat jalan manapun, perasaan itu memang ditakdirkan buat kita, mau ketemu sama siapapun dia akan bisa ambil. Nah makanya jadinya yang diselesaikan adalah perasaannya, bukan kebencian pada orangnya. Karena tadi saya bilang bisa jadi orangnya ini itu adalah pemantik dari emosi yang sebenarnya sudah lama kependam di kita. Gitu yang bisa saya bilang ya. Semoga bisa menjawab, walaupun saya tahu ini prosesnya pasti nggak mudah. Jadi ya Mbak Lia. Ya, bisa jadi itu tuh juga ada di kita teman-teman. Jadi artinya ya kalau misalnya kita mau ngomong silent treatment
penasaran ya. Jadi menggunakannya adalah silent treatment gitu. Saya kalau pertama kali mbak silent treatment itu apa? Saya sampai pikir silent treatment apaan ya? Gitu kan bahasa-bahasa anak sekarang gitu ya, generasi strawberry lah, yang namanya generasi crack lah, gitu. Terus saya sampai terus saya harus baca-baca gitu kalau itu. Oke. Nah, silent treatment ini jadi dari sumber yang pernah saya baca gitu ya. Kita lagi perlu memisahkan teman-teman sehingga kita tuh nggak bakal untuk menjudge gitu. Jadi kalau misalnya kita itu salah nggak sih diam gitu, diam itu nggak salah kalau fungsinya adalah kita memang butuh waktu untuk berjarak dan mengelola perasaan gitu. Nah tapi ada baiknya diamnya yang seperti ini itu disampaikan gitu, disampaikan. Jadi yang tadi saya bilang kayaknya aku butuh waktu deh buat mengelola perasaanku gitu ya. Nanti kalau misalnya kita bisa kita ngobrol gitu, nah itu diam yang sehat gitu. Tapi diam yang tidak sehat adalah yaitu salah satunya itu diam yang tidak sehat dan itu nggak baik gitu ya. Jadi kalau misalnya itu sudah dilakukan dari sekarang yang dikhawatirkan itu akan terbawa dalam pola ketika kita ada di pernikahan gitu. Saya menceritakan soal silent treatmentnya dulu ya, karena khawatirnya itu juga ada di kita. Jadi yang namanya diamnya kita itu tuh sebenarnya bukan diam yang diam, bukan diam yang mengelola diri, tapi bisa jadi diam tapi kita tuh berusaha menunjukkan emosi negatif kita. Karena kita nggak punya kemampuan komunikasi yang baik, akhirnya kita menunjukkan sikap diamnya itu dengan hal-hal tertentu yang membuat orang lain di sekitar kita tuh jadi merasa bersalah. Yang kalau di psikologi sebenarnya istilahnya itu adalah pasif agresif gitu. Jadi itu namanya saya bilang, kalau saya itu nggak familiar dengan istilah silent treatment, yang saya tahu itu adalah pasif agresif. Misalnya kita diem, kita tuh diem, tapi kita banting barang. Kita diam tapi kita ngomong intinya keras banget gitu. Kita diam tapi kita harus status gitu. Kita diam tapi kita ngomongin status dan segala macam. Itu nggak sehat gitu. Jadi artinya sama seperti yang jadi kalau kita kan punya pola-pola itu dari sekarang, itu harus diperbaiki karena itu menandakan adanya hambatan emosi di kita. Artinya ada kita tuh sulit untuk menyampaikan sebenarnya apa yang kita rasakan dengan sehat dan itu harus diubah. Nah, menghadapi orang seperti ini, gitu ya, adalah caranya yang saya bilang. Jadi ya kita perlu untuk menyampaikan ke dia, gitu bahwa tadi caranya sama ya, seperti yang disampaikan di awal dari pertanyaan bahwa ya kita perlu tahapan ngomong sama dia dan ya kita sendiri juga perlu untuk punya kemampuan yang cukup baik dalam berkomunikasi. Gitu. Karena kalau enggak ya udah kita diam aja. Diajak ngomong, kenapa kok kamu kalau misalnya ini aku sedang ngerasain, dan kita tuh boleh kok untuk ngomong bahwa kita itu merasa tidak suka, gitu ya. Kalau setiap kali kita ada masalah, penyelesaiannya selalu seperti ini, karena ini nggak sehat. Selanjutnya, ya Allah, lagi kita harus bernafas, gitu, karena nggak akan ada orang yang bisa mengubah orang lain yang saya bilang termasuk dalam pengelolaan emosinya. Kalau orang itu sendiri nggak punya caranya. Yang kita bisa bilang adalah menasehati dan sama yang tadi saya bilang juga, gitu. Berarti yang perlu dilakukan juga selain usaha itu, usaha keluar lagi dan usaha ke dalam juga. Bagaimana caranya mengelola rasa bersalah? Karena yang namanya rasa bersalah itu berbeda dengan menyalahkan diri. Gitu. Nah, kalau rasa bersalah itu bagus, kita punya rasa bersalah itu bagus. Kalau manusia nggak punya rasa bersalah gimana coba? Ya kalau misalnya ada salah, kita minta maaf gitu. Jadi kalau misalnya aku salah, aku minta maaf kalau misalnya ada sesuatu yang salah dari aku. Berbeda dengan kalau kita menyalahkan diri. Nah kalau kita menyalahkan diri ini nggak sehat gitu ya. Makanya untuk mbaknya itu ya saya harap mbaknya juga bisa mengelola antara perasaan bersalah ini, karena kalau itu udah jadi polanya, mau nggak merasa bersalah berapa kali itu dia masih belum akan berubah kalau intinya nggak berubah. Itu ya kalau bersalah, semoga bisa menjawab. Saya kembalikan ke Kemayu.